Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian untuk mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah ke dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini, terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang-orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tadi dalam cerita tadi ada berapa hamba? 3. Yang satu diberi berapa? 5. Yang satu diberi berapa? 2. Yang satu diberi berapa? 1. Lalu di bagian terakhir dikatakan, "Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap." Mengapa hamba itu disebut tidak berguna? Kira-kira dari ketiga tadi itu yang hamba tidak berguna yang mana? Yang satu yang terakhir toh. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia disebut hamba yang jahat, hamba yang tidak berguna? Alasannya apa?
Karena dia mendalamkan bantuannya lalu dia menyembunyikan di dalam lubang. Karena dia menyembunyikan dalam lubang, menyimpan dan menyembunyikan dalam lubang. Seharusnya uang itu untuk apa? Untuk menjalankan kepada orang yang uang banyak. Untuk menjalankan kepada uang yang banyak. Oke, dia itu disebut tidak berguna, disebut jahat karena apa? Karena dia tidak mempunyai upaya, usaha untuk mengembangkan uang yang diberikan tuannya. Yang pertama tadi diberi 5, akhirnya dikembangkan jadi berapa? Jadi 10. Yang kedua dikasih 2, dikembangkan jadi berapa? Jadi 4. Nah, yang terakhir itu dikasih 1 dan tetap 1. Maka karena dia tidak punya usaha, tidak punya tidak punya semangat untuk mengembangkan, dia tidak mengembangkan, malah disimpan uang itu di dalam tanah sehingga uang itu tidak berkembang. Maka dia disebut sebagai hamba yang tidak berguna. Sama dengan kita. Kira-kira yang kelas 2 sama kelas 3. Kemarin ada yang peringkat 1 tidak? Ada. Siapa? 2 orang, 3 orang. Nah, mereka bisa peringkat 1 itu kira-kira mereka karena mereka rajin belajar atau karena mereka santai-santai? Karena mereka rajin belajar, punya usaha, akhirnya bisa juara 1. Nah, sama seperti Injil. Kalau kita selama 3 tahun di sini itu tidak berkembang, ketika masuk tidak bisa membaca, 3 tahun di sini juga keluar lulus SMP tetap tidak bisa membaca, artinya tidak ada usaha dari kita untuk belajar. Kamu nanti dari AK, dari Pronggo, dari Kipia disekolahkan di sini supaya kalian bisa menghitung, bisa macam-macam, tapi begitu pulang kalian tidak berkembang, itu disebut istilahnya hamba yang tidak berguna. Dan dikatakan dalam Injil tadi, kalau hamba itu tidak berguna, lebih baik dibuang. Memang dari kita itu ada yang, kalau yang namanya kelas, pasti yang peringkat 1 cuman 1, peringkat 2 cuman 2. Tetapi kalian bisa nanti melihat perkembanganmu. Kalau semester lalu kamu peringkat 20, lalu semester kemudiannya kamu peringkat 10, artinya ada perkembangan di situ. Tapi kalau tadinya itu peringkat 4, lalu tidak peringkat lagi, itu bukan berkembang, tetapi semakin menjauh. Maka yang paling penting itu bukan seberapa banyak kamu berkembang, bukan soal 5, bukan soal 2, tetapi yang paling penting adalah usaha di dalam diri kita untuk mengembangkan apa yang kita punya. Kalau misalnya kamu memang talenta, diberi talenta main musik, kembangkan musikmu. Mungkin selama ini kamu hanya bisa bisa juk. Mungkin nanti kalau kamu mengembangkan itu bisa main organ seperti Frater, atau bisa main apalagi suling macam-macam. Kalau kamu memang hobimu itu main volley, ya kembangkan itu hobimu itu. Kalau dulu mungkin bisa servis, 3 tahun minimal kamu bisa smash dengan baik. Artinya ada perkembangan. Nah, inilah yang menjadi PR kita, terutama kita yang di asrama, supaya apa yang kita lalui selama 3 tahun di sini ini tidak menjadi sia-sia. Ketika kamu pulang nanti, misalnya liburan di gereja, kamu sudah bisa memimpin lagu. Ketika kamu mungkin tidak lanjut sekolah, kamu sudah bisa mazmur. Ketika yang lain dan seterusnya, atau nanti ketika kamu sudah menikah, hanya kamu bisa dipilih menjadi dewan paroki, dewan stasi. Kemari dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon rahmat Tuhan, agar kita juga selalu diberi semangat untuk terus-menerus belajar dan mengembangkan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin.